Selamat siang Pak Joni. Selamat siang juga Pak Agus. Tadi kan kita lihat tuh di bawah toko-toko pada tutup gitu kan di Iya. Gambir kan kita. Ke stasiun Gambir. Betul. Nah, maksud saya kalau kondisi seperti ini tuh gimana cara ngebangkitinnya? Pak Joni sebagai pengusaha dan pernah aktif di sektor keuangan. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya sulit nih Pak. Kita bingung Pak kalau ngeliat begini, mau gimana ngebangkitinnya kembali kita bingung. Karena semua ditutup begini, mau start dari mana kita nggak ngerti. Ah, padahal Presiden Jokowi kan kemarin udah bilang dengan melakukan marah kepada anggota kabinet itu masyarakat diizinkan keluar rumah itu kan untuk bekerja produktif ya. Kenyataannya kita hari ini lihat masih seperti itu kan. Betul. Nah, maksud saya akselerasi program apa tuh supaya bisa bergulir gitu, supaya lebih cepat gitu kalau lihat kayak begini. Padahal ini Gambir kan ramai. Akselerasi program apa kita juga nggak jelas Pak. Karena sekarang kalau dibilang sektor fabrikasi, kita produksi, kita mau jual barang kemana sekarang? Oke. Karena negara luar juga mereka juga susah kan. Oke, jadi berarti kepastian produksi itu masih mungkin kalau ada di tangan kita, tapi kepastian menjual termasuk distribusinya problem ya. Problem. Oke. Terus kemudian kalau melihat misalnya sekarang kan COVID ini semua orang itu concernnya kesehatan. Apakah Pak Joni tidak melihat bahwa sektor kesehatan inilah sebetulnya peluang untuk bangsa Indonesia untuk bisa maju dari sisi ekonomi, atau gimana nih ininya Pak Joni? Faktor kesehatan itu industri kesehatan. Industri maksudnya? kesehatan kan cuma berapa banyak sih pemainnya, Oke. ya kan? Paling tradisional jamu juga sektornya terbatas. Nah sekarang kita juga dengar bahwa petani aja malas sekarang untuk tanam karena mereka bilang distribusinya nggak jalan kan. Dan itu kan kita ngeliatin beberapa waktu yang lalu kan beritanya kan simpang siur semua kan. Ada shortage bahan pangan segala macam kan, tapi di desa melimpah kan. Nah ini bagaimana solusinya? Oke, berarti Pak Joni melihat di sisi perekonomian ini dalam keadaan krisis ada kesenjangan informasi juga ya yang bikin simpang siur. Di antaranya sih ya. Itu terasa ya. Terasa banget, ya kan? Jadi cuman beritanya tiap hari cuman kita disodorin dengan COVID yang kena sekian, tapi nggak ada yang nyinggung ini produksi daerah mana melimpah, terus mau dikirimnya bagaimana, pemerintah solusinya apa, nggak ada yang bahas itu. Jadi tiap sore cuman isinya berita COVID aja terus. Oh, berarti di kalangan kawan-kawan pengusaha juga sekarang seperti terkunci sama krisisnya saja ya. Iya. Peluangnya belum kebuka ya. Belum, semestinya kan pemerintah kan mereka kan ada ujung tombak di daerah itu kan banyak informasi. Daerah dia lagi surplus apa, daerah mana lagi butuh apa gitu kan. Nah, itu kenapa sih nggak dibahas atau dilaksanakan gitu loh, ya kan? Kan karena kita lihat sebelah sini sayur-sayurnya banyak, tapi mereka bingung mau jual kemana. Sekarang dijual ke Tengkulak, harganya akhirnya mereka bilang udah nggak usah tanam aja sekalian. Oke. Nah, kemudian ini yang saya mau tanya juga. Ini kan sebetulnya ketika krisis ini banyak peraturan pemerintah yang keluar akibat krisis ini. Itu ketika industri atau dunia usaha akan bangkit lagi, ada problem atau sebenarnya semuanya sinergi atau gimana? Sekarang kita sendiri nggak jelas peraturan apa sih yang dikeluarkan pemerintah untuk industri. Oke. Ya kan? Oke. Iya. Jadi berarti boleh nggak saya bilang akibat pandemi ini terjadi krisis ekonomi, tetapi yang paling bahaya itu sebetulnya kebimbangan bahwa kita mau bergerak kemana ya? Iya. Oke, terus kalau seperti itu sarannya Pak Joni apa terhadap pemerintah? Sarannya mestinya mereka lebih pintar dari kita Oke, rakyat jadi- jelata kok. oke. S3, S4 mereka. Jadi kalau gitu Pak Joni yakin sebenarnya mereka tahu, tapi mungkin informasinya belum sampai di masyarakat ya, karena mereka pada dasarnya lebih pintar Lebih pintar dari kita. Oke. Kan? Kalau Pak Tarman gimana Pak Tarman lihat situasi ekonomi dan pandemi saat ini? Sambil nunggu makan kita ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat buat negeri kan. Kita kan tiap hari bela negara. Ya biar pemerintah yang adil aja. Kalau mau bagi-bagi, bukan bagi-bagi ya, membantu rakyat. Yang dibantu tuh jangan yang konglomerat toh. Kita yang rakyat-rakyat yang paling bawah ini
sebetulnya mudah banget dibantunya dengan tidak bayar pajak PBB aja mungkin barangkali gitu ya. Iya. Itu udah mendasar banget, ngebantu banget tuh. Oh, berarti ada saran juga dengan situasi gini PBB ditunda bayarannya tahun ini. Iya. Oke. Ya. Tapi Pemda DKI kan juga sudah ngebantu dengan cara memakai acuan yang dulu, yang tahun lalu gitu. Iya. Ya. Kalau bisa ya kita sebagai masyarakat kita nggak butuh bantuan langsung tunai kok. Kita saat ini mengencangkan ikan perut. Oke. Nah, saya kan lihat tuh di tempat Pak Tarman untuk RW di situ kan pembagian suka dimampirin dulu lihat. Itu produknya tuh apa aja tuh Pak Tarman? Nah, itu Berkaitan sama konglomerat tadi yang Pak Tarman kalau bisa tuh lebih adil. kan bantuan itu pemerintah mendapatkan memakai produk kayak contoh dah Pak Jokowi waktu itu membagi-bagi sembako ya. Kantongnya, kardusnya itu dari satu perusahaan. Nah, seandainya barang itu juga bisa didapat dengan sumbangan dari konglomerat itu misalnya gratis atau ya harga modal lah gitu ya, yang dibagi-bagi sampai ke masyarakat kecil mungkin bisa lebih banyak. Nah, yang ada kan sekarang RT saya nih bingung, yang harus dibagi 15 dapatnya 10. Ya mau nggak mau kata RT saya ya dibagi-bagi aja, yang 10 dipecah jadi 15 gitu. Ya harapannya kalau bisa dapat 15-15-nya kan lebih bagus. Iya. Ya mungkin cara nekannya begitu. Masyarakat bawah mah cuma bisa minta pengurangan. Ya nggak banyak-banyak lah, misalnya pajak saat ini nggak usah dikejar dulu gitu kan. Kalau PBB Iya. dicicil, Tapi untungnya PBB dicicil ya. PBB dicicil kita iya. Oke. PBB bukannya kita nggak mau bayar, kita cicil deh, gitu, nggak apa-apa. Bener juga Pak Joni itu. Iya. 12 kali atau 6 kali. Ya, Ya kan? diberikan keringanan, dikasih jalan lah, Iya. gitu. Terus kemudian kan ini masih krisis dan belum ketahuan Pak Tarman mentoknya dan membalnya kan. Itu kalau dilihat Pak Tarman sekarang gimana yang dirasakan masyarakat di sekitar Pak Tarman itu dengan situasi seperti ini? Ya menantang maut, mau nggak mau harus cari makan kan. Mau kata ada virus, saya tetap harus ke pasar beli barang untuk buka warung. Nggak ada pilihan. Oke, jadi berarti kalau dari sisi Pak Tarman melihat bahwa masyarakat Indonesia itu berani ikhlas dalam kondisi begini pun mereka menantang maut demi mempertahankan kehidupannya. Betul. Tapi kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. Artinya protokol kesehatan tetap dijalani. Tetap pakai masker kemana-mana, tetap cuci tangan gitu. Ya walaupun ya semua itu kita harus modal sendiri, ya nggak apa-apa. Demi kita juga kan. Iya. Ya kita nggak banyak-banyak ngarep lah dari pemerintah, kita usaha aja sendiri biar bisa besok makan apa. Iya. Tapi cukup menarik ya kalau dari data tadi yang kayaknya Pak RT bilang warga datanya yang dimasukkan 15 yang turun 10, terus yang 5 kemana hari gini nih. Kan itu kan data cukup valid ya, apakah memang dari atas turunnya 10 atau dari atas tetap 15 tapi tengah-tengah jalan hilang. Atau jangan-jangan kayak tadi pagi berita di Metro TV kan kepala desa perang itu ditimpuk di mana Sulawesi apa di mana itu yang sampai polisi turun, aparat turun ditimpukin. Kan seperti itu dan itu kelihatannya beritanya headline itu adalah kepala desanya ini loh. Oh, berarti kalau Pak Joni masih melihat walaupun ini krisis tetap aja fraud itu masih terjadi ya. Ini ayam spesial juga. Fraud itu tetap berjalan Pak, karena mereka tetap rasanya gimana ya? Tidak ada empati, ya kan? Susah. Oke. Kalau gitu selamat makan dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Dari pagi tuh